Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran 5 yang bertemakan keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang keras dalam melaksanakan dakwah Islam. Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir. Rasulullah diutus pertama kali untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah Mekah. Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Meskipun demikian, beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memohon ampun kepadanya. Setelah Rasulullah wafat, dakwah Islam dilanjutkan oleh para sahabatnya. Biasa disebut dengan Khalifah Ur-Rasyidin. Khalifah Ur-Rasyidin terdiri dari 4 sahabat, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki sifat jujur dan penyayang. Kedua sifat tersebut sangat mendukung kesuksesan beliau dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut khotaman nabiyyin atau penutup para nabi. Sebagai nabi terakhir, Rasulullah memiliki sifat-sifat kemuliaan yang sejalan dengan Al-Quran. Dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umat manusia. Rasulullah memperoleh gelar Al-Amin dari kaum Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah. Gelar tersebut diperoleh Nabi Muhammad karena sifat amanah dan kejujurannya. Rasulullah SAW memperoleh gelar Al-Amin karena beliau memiliki 5 sifat yang mulia, yaitu Siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, Al-Hilmu artinya penyantun, Al-Hayyak artinya pemalu, serta Tawadu artinya rendah hati. 2. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah selalu menyayangi orang-orang di sekelilingnya, seperti yang ditunjukkan Rasulullah ketika bersama dengan istrinya. Beliau sedikit pun tidak pernah menyusahkan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan sikap penyayang kepada tetangganya. Beliau tidak pernah menyakiti tetangganya. Ketika ada tetangga yang sakit, Rasulullah menjenguk dan menghiburnya.
Rasulullah terkenal dengan kebaikan pada siapapun, bahkan pada orang yang menyakitinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kasih sayang, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa golongan masyarakat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fakir miskin dan anak yatim. 3. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Rasulullah SAW selalu mengajak umatnya agar selalu menyayangi binatang dan tumbuhan. Beliau sangat hemat dalam mempergunakan air dan mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Manusia harus berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. 4. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat seluruh alam." Seluruh sifat yang ditunjukkan Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat manusia di dunia ini, termasuk sifat santun. Rasulullah selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun. Beliau memaafkan musuh dan para sahabat-sahabat yang menyakitinya. Rasulullah SAW tidak memandang dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Ketika sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama para sahabatnya, bermaksud untuk memasak seekor kambing. Salah seorang di antara mereka memberikan kambingnya, dan ada yang menawarkan mengulitinya. Ada lagi yang menawarkan menjadi juru masak. Sedangkan Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk mencari kayu bakar. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Anda duduk saja, kami akan mencari kayunya." Kemudian beliau menjawab bahwa beliau tidak ingin duduk sementara yang lain sedang bekerja. Kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Khalifatul Rasyidin melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Khulafatul Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 1. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat kaya raya yang dermawan. Bahkan sejak masuk Islam, beliau telah mempersilahkan Rasulullah SAW menggunakan harta bendanya untuk kejayaan umat Islam. Abu Bakar adalah orang yang pertama di luar kerabat Rasulullah yang memeluk Islam. Beliau dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Asy-Siddiq. Abu Bakar adalah sosok yang penyayang. Beberapa hamba sahaya yang disiksa oleh majikannya dibebaskan oleh Abu Bakar, seperti Bilal bin Rabbah. Sifat tawadu Abu Bakar terlihat ketika berpidato di awal pemerintahannya. Abu Bakar berkata kepada umat Islam, "Bantulah aku jika aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku jika aku berada di jalan yang salah. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah engkau mengikutiku." Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menampakkan kepasrahannya. Beliau menerima dengan ikhlas atas wafatnya Rasulullah. Sebelum menjadi khalifah,
Abu Bakar sangat disegani oleh penduduk Quraisy. Beliau terkenal bijaksana. Tidak heran, beliau sering diamanahi untuk memutuskan suatu perkara. Misalnya sebagai berikut. Ketika para sahabat berdebat mengenai tempat pemakaman Rasulullah, ketika kaum Ansor dan kaum Mujahirin berselisih tentang calon pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Sejak sebelum masuk Islam, sifat pemberani telah dimiliki Umar bin Khattab. Perbedaannya, jika sebelum masuk Islam, keberanian Umar bin Khattab digunakan untuk memusuhi Islam. Namun, setelah masuk Islam, keberanian tersebut untuk melindungi Islam. Keberanian Umar tampak ketika beliau akan berhijrah. Umar bin Khattab menentang kaum kafir Quraisy yang menghalangi perjalanan hijrahnya. Maka beliau tidak segan-segan untuk membunuhnya, siapapun yang menghalangi perjalanan beliau. Pada masa kepemimpinannya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi Umar bin Khattab sangat bulat tekadnya untuk membela Islam. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat tegas. Setiap pejabat yang diangkatnya harus disiplin. Pejabat yang lalai pasti akan mendapat peringatan keras. Umar bin Khattab adalah sahabat yang terkenal dengan kesederhanaannya. Meskipun menjadi seorang khalifah, namun beliau tidak memiliki pengawal. Kesederhanaannya juga terlihat dari cara berpakaian. Pakaian yang dimiliki Umar bin Khattab hanyalah 2 potong. Ketika pakaian itu sobek, Umar pun tidak malu untuk menjahitnya sendiri dan memakainya kembali. Kita harus meneladani sifat kesederhanaan dan keberanian Umar bin Khattab. Sifat pemberani harus kita miliki dalam membela kebenaran, meskipun akibat dari perbuatan kita dapat membuat kita celaka. Namun demi kebenaran, kita harus berani melakukannya. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy. Beliau memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar. Utsman bin Affan sangat kaya, tapi selalu berlaku sederhana. Sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan oleh umat Islam ialah menyusun kitab suci Al-Quran. Menyusun Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Thabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain dari Hafsah, salah seorang istri Rasulullah SAW. Salinan naskah Al-Quran kemudian dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Mushaf Al-Quran dikumpulkan menjadi satu dan dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib memiliki kepribadian yang cerdas, sabar, energik, dan perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Setelah Utsman bin Affan wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau memerintah selama kurang lebih 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib memecat para gubernur yang kurang cakap. Ali
menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk. Hasilnya kemudian diserahkan kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan yang pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib senantiasa mengajak pegawainya untuk hidup zuhud, berhemat, dan sederhana dalam kehidupan. Beliau juga selalu memperhatikan dan berbelas kasih terhadap kehidupan rakyatnya. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita semua bisa mencontoh perilaku teladan Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita, membimbing kita kekuatan keimanan dalam Islam. Nah, anak soleh-soleha, demikian pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di tema selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.